Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ketum Profesor Dr. Ulifah yang kami banggakan, Bapak PB pengurus PGRI serta teman-teman dari seluruh Indonesia yang sangat saya cintai. Pertama, kami sampaikan di Komisi 2 diskusinya, perdebatannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena memang kita ini dua, program kerja dan pernyataan. Terutama ketika membahas pernyataan tadi. Hampir di setiap provinsi, setiap kabupaten di seluruh Indonesia menyampaikan usulan tentang pernyataan di kongres ini. Nanti secara detail Saudara Sekretaris akan membacakan di mana perubahan-perubahannya dan poin-poinnya. Namun yang jelas, yang paling banyak tadi dibicarakan itu adalah tentang P3K, teman-teman kita yang masih belum terangkat sebagai ASN, kemudian juga masalah PMM. Jadi dinamikanya tadi yang menarik untuk kita saksikan bersama. Alhamdulillah pendamping kami Bapak Profesor dan Profesor Eko, kemudian Bapak Sumardiansa, Bapak Dr. Jejen dan lain-lainnya mendampingi kami. Alhamdulillah kami terselamatkan dari kiosnya Komisi 2 Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa Bu Ketum. Ternyata draft yang kita buat itu sudah sangat luar biasa. Namun hanya beberapa poin tadi yang masih perlu ada kajian. Baik Bapak Ibu, untuk selengkapnya biar sekretaris kami yang merupakan sekretaris, karena di Komisi 2 itu rata-rata tadi hadir sekretaris kabupaten, sekretaris dan wakil sekretaris. Ya, dipersilakan kepada saudaraku dari Cirebon, kepada beliau silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Umum beserta jajaran yang kami hormati, Ibu dan Bapak, para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan hasil dari sidang Komisi 2 yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 2, luar biasa sangat berdarah-darah. Maka tentu dari seluruh Indonesia ingin menyampaikan undang-undang dan masukannya dengan ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang rancangan tentang program kerja. Nah, program kerja, rancangan program PGRI ini terutama yang disoroti adalah tentang, yang pertama adalah poin tentang kelemahan di halaman 115, yang mana tadi di Komisi 2 mendesak ini kelemahannya adalah penyelesaian permasalahan antara keluarga besar guru. Ini dimohon agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Beberapa hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan apakah sifatnya personal, sifatnya organisasi, mohon bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan. Itu. Kemudian yang berikutnya yang bilang Bapak pada halaman 117 tentang program jasa karsa atau mandat PGRI ini, yang banyak disoroti adalah tentang pengelolaan keanggotaan terutama dalam KTA digital. Peserta dari Komisi 2 mendesak agar penguatan sistem KTA digital PGRI ini bisa betul-betul dimaksimalkan, sehingga server KTA digital tidak lemot dan bisa dengan mudah dan cepat untuk diakses. Itu yang banyak dibutuhkan. Kemudian juga mohon agar pelatihan admin untuk KTA digital PGRI ini agar dilaksanakan
secara menyeluruh se-Indonesia, tidak hanya perwakilan beberapa provinsi atau kabupaten kota, tapi bisa diselenggarakan secara massal, bahkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, sehingga esensi dari pentingnya KKN kita ini bisa terasa. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan tadi yang disampaikan kelemahan, dan selanjutnya yang lain tidak ada lagi. Kemudian berikutnya ini terkait dengan yang paling banyak ini adalah di pernyataan Kongres yang banyak dibahas. Pada halaman 339 ini ada 2 poin. Yang pertama adalah poin 5, kemudian yang kedua adalah poin 7. Di mana dalam poin 5 ini membahas tentang permasalahan penuntasan P1, P2, P3 dan P4 dalam seleksi ASN dan P3K. Di sini ada penambahan kata-kata yang tadi hanya penerimaan CPNS guru, tapi di sini lebih ditekankan tidak hanya guru, tapi penyelesaian permasalahan. Nah, oke. Ya, kami ulangi kepada Bapak bahwa hasil komisi yang terkait dengan pada pernyataan Kongres ini penambahan poin 5 mendesak pemerintah menuntaskan P1, P2, P3, P4 dalam seleksi ASN P3K, mencabut moratorium dan pembukaan kembali formasi penerimaan CPNS guru dan tenaga kependidikan. Tidak hanya guru tapi tenaga pendidikan, serta menyelesaikan masalah non sertifikat pendidik di semua jenjang. Tidak hanya SD tapi dari mulai TK, PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA, SMK dan jenjang yang lebih tinggi. Jadi poin ini bisa diselesaikan. Kemudian juga pada poin 10 ini tentang guru penggerak juga dijadikan bahan kajian kami, bahwa persyaratan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak mohon bisa dipertimbangkan kembali. Guru penggerak tidak dijadikan sebagai syarat mutlak. Kalau hanya syarat poin tambahan, nilai tambahan oke. Tapi kalau syarat mutlak itu kami keberatan. Kemudian yang berikutnya dengan Bapak, ini yang tidak kalah sering juga. Ada di poin 7 tentang menyerukan kepada pemerintah agar segera membentuk Badan Guru Nasional setingkat kementerian dan Komisi Perlindungan Guru. Ini juga menjadi perdebatan sedikit sampai akhirnya tadi kita simpulkan tetap ada, dengan catatan dilakukan kajian yang lebih mendalam serta mendesak pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang perlindungan guru. Tidak hanya melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri, karena kita dihadapkan ketika ada permasalahan dihadapkannya dengan undang-undang perlindungan anak. Itu yang tadi menjadi bahan perdebatan kami juga. Kemudian selanjutnya mendesak pemerintah kabupaten kota provinsi agar melakukan sistem rotasi dan mutasi guru sesuai dengan kajian yang logis. Itu beberapa masukan juga dari rekan-rekan tadi. Kemudian selanjutnya meminta kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di daerah perbatasan. Ini juga tadi kami ada masukan dari KPK. Kemudian mempercepat permasalahan pendidikan terkait dengan profesi guru bagi guru-guru yang belum bersertifikat, karena masih banyak guru-guru yang ASN juga yang sekolah ini yang masih belum memiliki sertifikat pendidik, sehingga kenaikan pangkatnya pun terhambat. Ini mohon untuk segera didorong. Kemudian juga Ibu dan Bapak, ini yang tidak kalah sengit juga terkait dengan PMM. Terkait dengan PMM, tadi di pasal 11 di poin 11 ini terjadi perdebatan yang sangat sengit, tapi akhirnya kita simpulkan bahwa seluruhnya berharap
menulis di sini tetap mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti mengisi aplikasi PMM. Ini guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Karena itu pemerintah harus memberikan waktu yang luang dan cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif dan inovatif. Kemudian yang berikutnya adalah tentang halaman 126 poin D, ini tentang upah minimum. Juga meminta agar upah minimum tidak hanya upah minimum provinsi, karena yang berlaku kesejahteraan bagi guru TK, SD, SMP itu adalah ingin disamakan dengan upah minimum kabupaten kota. Jadi agar guru-guru honor yang ada di daerah itu bisa minimal setara penghasilannya dengan upah minimum kabupaten kota. Berikut juga rekan-rekan guru yang sudah bersertifikat pendidik yang ada di sekolah-sekolah swasta agar pemberian tunjangan profesinya disesuaikan dengan ASN melalui proses inflasi. Itu yang disampaikan. Kemudian mendesak kepada pemerintah agar membuat regulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan P3K yang berasal dari sekolah swasta agar bisa ditempatkan di sekolah, tetap di sekolah tersebut. Sehingga ketika ditempatkan di sekolah negeri, menggeser posisi guru-guru negeri yang ada di situ yang bersono. Itu mohon ini PB agar bisa mendesak hal ini. Kemudian juga mengembalikan kembali jam kerja guru berdasarkan Undang-Undang 14 2005 bukan 40 jam mengajar, tapi dikembalikan seperti semua. Kemudian juga ini yang terakhir dari kami di Komisi 2, dan ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari seluruh di Komisi 2, yaitu kami memohon kepada PGRI, PGRI agar mendesak pemerintah untuk menjadikan PGRI sebagai satu-satunya organisasi profesi guru. Itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Ketua Pimpinan Sidang dan yang lainnya dari